Oke, jadi hasilnya di sini adalah 20 per 100. Nah, sekarang kita lihat 100 itu punya nolnya berapa sih? 2. Nah, sekarang di atas itu angkanya ada berapa angka? 2 ya. 2 dan 0 ya. Nah, sekarang tadi karena ini dia 100 itu punya 0, 2 loh ya. Ya, berarti otomatis di belakang koma harus ada 2 angka. Berarti kita kasih koma dulu deh ya. Di belakang koma harus ada 2 angka. Nah, sekarang di atas ini udah 2 angka belum? Sudah. Berarti otomatis kita kasih di sini 20 saja. Nah, Bu, depannya bagaimana? Sekarang ada angka lagi nggak selain 20? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti tulis aja angka 0. Hasilnya adalah 0,20. Gitu ya. Karena di sini 0 di belakang koma itu sudah tidak dianggap, berarti sebenarnya hasilnya adalah 0,2 saja. Berarti sama kayak di atas. Masih belum mengerti? Berarti Ibu kasih contoh lagi. Misalkan Ibu punya 5 per 8. Nah, kira-kira 8 ini biar bisa jadi 10, bisa nggak? 8 kali berapa biar hasilnya 10? Nggak ada. 8 kali berapa biar hasilnya 100? Nggak ada. 8 kali berapa biar hasilnya 1000? Ada nggak? Ada. Berarti dikali berapa? Dikali 125. Kalau bawah kali 125, maka atas pun harus dikali 125 ya. Nah, sekarang kalau sudah, kita kalikan ya. Sekarang 8 kali 125 otomatis penyebutnya adalah per 1000 ya. 5 kali 125 hasilnya adalah 625. Nah, sekarang ingat 1000 itu nolnya ada berapa? Ada 3. Nah, yang atas itu angkanya ada berapa? Ada 3 ya. Ada angka 6, ada angka 2, ada angka 5. Berarti ada 3. Otomatis kita tulis ulang. Kita tulis komanya aja dulu. Nah, tadi 1000 itu nolnya ada berapa? Ada 3. Otomatis di belakang koma harus ada berapa angka? Ada 3 angka. Yang atas sudah 3 angka belum? Sudah, berarti kalian tulis ulang. 6, 2, 5. Nah, ada lagi nggak angkanya selain 625? Kalau nggak ada berarti tulis angka 0. Gitu ya. Bu, bagaimana kalau misalkan saya punyanya adalah 25 per 1000 misalkan ya. Nah, tadi 1000 itu punya berapa angka? 0, punya angka 3 ya, nolnya ya. Sedangkan yang atas ada berapa angka? Ada 2. Nah, kita tulis ulang deh. 0. Ditulis ulang koma ya. Tadi 1000 itu punya 3 angka 0, otomatis di belakang koma harus ada 3 angka. Sedangkan yang ini hanya ada berapa angka? Hanya ada angka 2 angka ya. Kita tulis ulang deh di sini. 25. Terus Bu, nggak ada lagi Bu angkanya selain 25. Nah, sekarang tadi kan 1000 itu nolnya ada 3, otomatis di belakang koma itu harus ada 3 angka. Ini baru ada berapa angka? Baru ada 2 angka. Berarti kalian terus lagi kalau nggak ada angka 0. Terus di belakang komanya angka berapa Bu? Karena masih sudah tidak ada lagi, berarti tulis angka 0 lagi. Berarti hasilnya adalah 0,025. Contoh lagi, 1 per 100. Gitu ya. Ini 100 punya 2 angka 0. Sedangkan di atasnya itu hanya ada 1 angka. Otomatis kita tulis dulu komanya, koma. Katanya mintanya ada berapa angka di belakang koma? 2, karena di sini nolnya ada 2. Sedangkan di sini ada 1 angka. Berarti kita tulis dulu angka 1. Karena tidak ada angka lagi, berarti tulis angka 0. Sudah 2 angka belum di belakang koma? Sudah ya, karena sesuai dengan angka 100. 100 itu nolnya ada 2, berarti sesuai dengan ini dia sudah 2 angka di belakang koma. Karena tidak ada angka lagi, berarti tulis 0. Berarti hasilnya adalah 0,01 gitu ya. Bu, kalau posisinya begini bagaimana? 625 per 100 ya. Ini pernya 100, sedangkan 100 itu punya nolnya 2. Otomatis di belakang koma harus ada 2 angka. Oke, 2 angka. Tapi di sini ada berapa angka? Ada 3 angka. Jadi bagaimana Bu? Ya sudah, ambil saja 2 angka yang paling belakang. Berapa angka 2 angka paling belakang? 2 angka paling belakang adalah 25. Nah, masih ada nggak angka yang belum ketulis? Ada. Berapa? Angka 6. Berarti angka 6 ditulis di depan koma. Ya kan? Jadi hasilnya adalah 6,25. Karena sesuai dengan nolnya, 02 ini artinya adalah di belakang koma itu harus ada 2 angka. Contoh lagi, misalkan Ibu punya 125 per 10.000 misalkan ya. Nah, ini nolnya ada berapa? Ada 4.
Otomatis di belakang koma harus ada 4 angka. Ingat, di belakang koma harus ada 4 angka. Ini yang atas ada berapa angka? Ada 3. Ya, berarti masih kurang ya. Berarti otomatis di sini kalian tulis 1, 2, 5. Baru ada 3 angka nih. Ada angka lagi nggak? Nggak ada. Berarti tulis angka 0. Ada angka lagi nggak? Nggak ada. Berarti tulis angka 0. Berarti hasilnya adalah 0,0125. Ada pertanyaan sampai situ? Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, sekarang pertanyaannya, Bu, bagaimana kalau penyebutnya tidak bisa dirubah ke angka 10, ke angka 100, ke angka 1000 dan seterusnya. Misalkan Ibu punya di sini adalah 1/3. Nah, 3 ini bisa nggak dikali berapa biar hasilnya 10? Nggak ada. Kali berapa biar hasilnya 100? Nggak ada juga. Kali berapa biar hasilnya 1000? Tidak ada. Sampai kapanpun dia tidak akan bisa menghasilkan angka 0, angka 3 tersebut ya. Otomatis bagaimana? Mau tidak mau kalian harus menggunakan pembagian bersusun ya. Berarti caranya gini, yang atas ini untuk yang di dalam ya. Jadi hasilnya gini kan? Ini yang atas untuk yang dalam, yang bawah untuk yang bawah untuk yang di luar. Berarti sini 3 ya. Nah, sekarang patokannya gini. Tidak boleh ada yang di dalam lebih kecil daripada yang di luar. Sekarang lihat, yang di dalam angkanya angka berapa? Angka 1. Yang di luar angkanya angka berapa? Angka 3. Otomatis lebih kecil kan daripada angka 3? Nah, kalau lebih kecil, kalian kasih di sini angka 0. Kalau di sini kasih angka 0, berarti atas juga harus dikasih 0 tapi ada tanda koma. Ya. Nah, sekarang 10 bagi 3. 10 bagi 3. Artinya 3 kali berapa biar hasilnya mendekati 10. Ingat, mendekati 10, tapi nggak boleh melebihi 10. 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. 3 kali 4, 12. Nah, 12 lebih dari 10, berarti nggak boleh 3 kali 4. Berarti kira-kira yang mendekati 3 kali berapa? 3 kali 3. Berarti di sini 3. Ya. 3 kali 3 hasilnya adalah 9. Berarti 9-nya tulis di sini. Ya. Ini ke sini dikali, jangan lupa ya. 3 kali 3 hasilnya 9. Baru hasilnya nanti dikurang. 10 kurang 9 berapa? Hasilnya dapat 1. Nah, karena dia 1 bagi 3, ini nggak boleh nih 1 lebih kecil dari 3, maka ditambahkan lagi 0. Tapi di sini nggak boleh tambah 0, lagi. Sudah, karena sudah diwakili oleh 0, yang di depan ya. 10 bagi 3 sama kayak tadi. 3 kali berapa biar hasilnya mendekati 10, tapi tidak boleh lebih dari 10. 3 kali berapa ya kira-kira? 3 kali 3. Ini 3 kali 3 berarti hasilnya 9, berarti 9 taruh lagi di sini. Hasilnya 1 dan seterusnya. Kalau kalian bulatkan 2 angka di belakang koma, maka 1/3 dijadikan ke bentuk pecahan desimal, hasilnya adalah 0,33 gitu ya. Oke, di sini Ibu masih punya 3/7 ya. Kalau Ibu rubah ke bentuk pecahan desimal bagaimana? Sekarang 7 itu otomatis nggak bisa dong bakal menemukan perkalian yang belakangnya 0. 7 kali berapa biar hasilnya 10? Nggak ada. 7 kali berapa biar hasilnya 100? Nggak ada. 7 kali berapa biar hasilnya 1000? Nggak ada. Sampai kapanpun 7 itu tidak bisa menghasilkan yang belakangnya 0 dikalikan berapapun ya. Nah, otomatis kita jadikan ke bentuk pecahan bersusun, pembagian bersusun ya. Berarti ini caranya begini. Yang atas untuk yang di dalam berarti ini 3 ya, yang depannya adalah, yang luarnya adalah 7. Nah, tadi kata Ibu, boleh tidak yang dalam ini lebih kecil daripada yang luar? Nggak boleh. Berarti otomatis angka yang wajib ditambahkan adalah angka berapa? Angka 0. Kalau di sini yang di dalam tambahin 0, maka di luar tambahkan 0, ya. Nah, sekarang 7 kali berapa, atau 30 bagi 7 itu kan artinya ya. 30 bagi 7 artinya 7 kali berapa yang mendekati, hasilnya mendekati 30. 7 kali 1 7, 7 kali 2 14, kali 3 21, kali 4 28, kali 5 35. Nah, si 35 itu lebih dari 30, nggak boleh berarti 7 kali 5. Berarti yang mendekati adalah 7 kali berapa? 7 kali 4. Berarti di sini 7 kali 4. 4 kali 7 hasilnya adalah 28. Tulis di sini. Ini wajib dikurang. 30 bagi 28 hasilnya adalah 30 bagi 28. 30 dikurang 28 hasilnya adalah 2. Dan ingat, tidak boleh 2 itu lebih kecil dari 7. Otomatis ini tambahkan 0 lagi. Ini nggak usah atasnya karena sudah ya 0, itu ya. 7 kali berapa biar hasilnya mendekati 20? 7 kali 1 7.
7 kali 2 14. 7 kali 3 21. Ternyata lebih dari 20 nih, 21. Berarti nggak boleh 7 kali 3. Yang mendekati adalah 7 kali 2. 2 kali 7 hasilnya adalah 14. Ini wajib dikurang. 20 kurang 14 hasilnya adalah 6. Ya. 6 nggak boleh nih, lebih kecil dari 7. Berarti tambahin 0 di sini lagi. 7 kali berapa biar hasilnya mendekati 60? 7 kali 5 35. 7 kali 7 49. 7 kali 8 56. Oh, terus 7 kali 9 itu adalah 63. Berarti nggak boleh tuh 63 karena 63 lebih dari 60 ya. Berarti nggak boleh 7 kali 9. Yang boleh adalah 7 kali 8. Berarti sini 8. 8 kali 7 hasilnya 56. Di sini 60 dikurang 56 hasilnya 4. Dan seterusnya. Ya, kalau kalian mau bulatkan dua angka di belakang koma boleh. Dua angka di belakang koma berarti hasilnya 0,4 berapa kira-kira? 0,43, bukan 42 ya, karena di belakang 2 ini 8. 8 itu lebih dari 5, maka kalau dibulatkan dua angka jadi 0,43. Sedangkan kalau kalian mau bulatkan 3 angka di belakang koma berarti 0,428. Gitu. Ada pertanyaan sampai situ? Ya gitu ya, pokoknya itu adalah cara merubah dari bentuk pecahan biasa ke desimal atau dari desimal ke bentuk pecahan biasa. Tapi maaf, yang desimal ke biasanya belum ya. Contoh ibu punya misalkan di sini ibu punya 0,25 gitu ya. Nah, ya udah kalian lihat aja di sini. Ini di belakang koma ada berapa angka? Di belakang koma ada 2 angka. Kalau di belakang koma ada 2 angka pasti dia adalah pernya per 100. Ya kan? Karena 100 itu nolnya ada 2. Nah, sekarang berarti depannya angka berapa? Atasnya. Karena di belakangnya itu di belakang koma hanya ada angka 25, berarti otomatis angkanya adalah 25 saja. Berarti 25 per 100. Contoh lagi, 1,25 per berapa ini ya? Oke, maaf tadi ada kesalahan, ibu ulang. Ya, misalkan 1,25. Nah, sekarang lihat, 25 ini di belakang koma ada 2 angka. Nah, otomatis kalau 2 angka itu pasti per 100 ya. Nah, sekarang di atas. Nah, sekarang ini lihat. Ini sebenarnya ada berapa angka sih? Ada 3 angka kan? Ada 3 angka kan? Hanya dibatasi dengan tanda koma. Berarti sebenarnya ini hasilnya adalah 125 per 100. Contoh lagi ibu punya misalkan 6,257 ya. Nah, sekarang dilihat di belakang koma ada berapa angka? 1, 2, 3, ada 3 angka. Kalau 3 angka berarti yang nolnya ada 3 berapa? 1000 ya kan? Sekarang kalau komanya sudah berubah jadi per 1000, otomatis yang belum ketulis adalah 6257. Tinggal komanya aja hilangkan ya. Misalkan lagi punya misalkan 25,5 ya. 25,5. Di belakang koma ada berapa angka? Ada 1 ya. Berarti komanya berubah jadi per berapa kalau di belakang koma ada 1 angka? Berarti yang nolnya cuma ada 1 adalah 10 ya kan? Komanya aja hilangkan, jadi sisanya adalah 255 gitu. Oke. Sepertinya cukup materi kita sampai sini. Pelajaran kita hanya merubah bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran dan sebaliknya, dan juga merubah bentuk pecahan biasa ke desimal dan juga sebaliknya. Ya, pokoknya ini ibu hanya mereview pelajaran atau materi kalian pada saat masih SD ya. Dan moga aja kalian tuh nggak lupa ya, karena materi ini juga sudah dikeluarkan pas UN kemarin kan, kalian kelas 6. Otomatis ibu harap kalian masih ingat lah, masih hangat ini ya tentang materi-materi seperti ini gitu ya. Jadi ibu harap kalian juga sudah hafal perkalian. Kalau kalian tidak hafal perkalian, maka untuk merubah-merubah seperti ini tuh dianggap atau dirasa susah gitu ya, dirasa sulit. Oleh karena itu, silahkan kalian sebelum bertemu atau bertatap muka secara langsung dengan ibu, silahkan kalian hafalkan dulu perkalian dari 1 sampai dengan 10 kali 10 biar kalian hafal. Dan juga tolong kalian juga di rumah tolong belajar lancarkan untuk pembagian bersusun seperti yang ibu ajarkan tadi gitu ya. Oke, ibu ibu tutup sampai sini. Kalau ada kurang ibu mohon maaf ya. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.